Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori investasi dalam pertemuan ke-10 di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja. Apa yang dimaksud dengan investasi? Nah, definisi investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang modal, dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa di masa depan. Nah, pengertian investasi yang pertama adalah menunda konsumsi sumber daya atau bagian penghasilan demi meningkatkan kemampuan menambah atau menciptakan nilai hidup atau penghasilan atau kekayaan di masa mendatang. Yang kedua, mengelola sumber daya atau faktor produksi yang ada sekarang untuk diperoleh manfaat di masa yang akan datang. Pelaksana investasi yang pertama adalah pemerintah atau motif memenuhi kebutuhan masyarakat seperti rumah sakit, jalan. Kemudian yang kedua swasta, motif mencari keuntungan. Yang ketiga adalah pemerintah dan swasta, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencari keuntungan. Nah, komponen investasi itu apa saja? Ada 4 komponen pengeluaran investasi, yakni yang pertama adalah investasi perusahaan-perusahaan swasta. Yang kedua adalah pengeluaran untuk mendirikan tempat tinggal. Ketiga, perubahan dalam inventaris perusahaan. Dan yang keempat adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sekarang investasi dalam konteks makro. Itu apa sih? Yakni investasi merupakan konsep aliran karena besarnya dihitung selama satu periode. Kemudian investasi mempengaruhi jumlah modal yang tersedia pada periode tertentu. Investasi yang pertama adalah investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan. Kedua, investasi persediaan. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai waktu dari uang. Nilai sekarang atau present value. Nah, ini dicontohkan adalah investasi awal 100 juta. 5 tahun yang akan datang nilai nominal menjadi 161 juta. Apakah 161 juta itu lebih besar dari 100 juta? Nah, tingkat pengembalian yang diharapkan adalah 15%. Ini bunganya ya. Nah, V bersamanya adalah V sama dengan X dibagi dalam kurung 1 ditambah R pangkat 5. Nah, V ini adalah nilai masa depan ya. X adalah nilai saat ini. Kemudian ini ada R itu bunga, kemudian ini 5 adalah jangka waktu. Kemudian coba kita masukkan ya. Nah, V sama dengan nilai saat ini adalah 161 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,15 itu bunganya ya. Kemudian jangka waktunya adalah 5 tahun. Nah, setelah kita isi, kemudian kita hitung, ketemu angka 80,1. Jadi nilai yang diharapkan 5 tahun yang akan datang adalah 80,1 juta. Ya. Artinya modal awal 100 juta itu ketika dikonversikan ke 5 tahun yang akan datang itu nilainya lebih kecil ya. 80,1 juta. Kemudian ini nanti penghitungannya ya. Nah, kedua adalah kita menghitung nilai mata uang. Nilainya di masa mendatang atau future value ya. Nilai yang akan datang.
Persamanya dan rumusnya adalah F sama dengan A dalam kurung 1 ditambah R pangkat T. F itu adalah nilai yang akan datang, A-nya adalah nilai yang sekarang. Nah, coba kita masukkan dengan contoh yang sama tadi. Nilainya saat ini adalah 100 juta. Kemudian dikali dalam kurung 1 ditambah bunga 0,15, jangka waktunya adalah 5 tahun. Ketemu angka 201 juta. Jadi nilai yang akan datang adalah 201 juta. Ya. Nah, tapi kita lihat bahwa tadi itu ada ketemu nilai di angka 161 juta yang diharapkan. Ya. Namun di sini angkanya adalah 200 juta, kenaikannya hanya 10%. Ya. Jadi kalau ini sebuah proposal, maka proposal ini bisa dikatakan ditolak ya, karena nilai yang diinginkan tidak sesuai ya. Nah, itu contoh dari dua penghitungan dalam menentukan nilai waktu dan uangnya. Itu ada dua, nilai saat ini dan nilai yang akan datang. Kemudian, nah, kriteria investasi ada 4 kriteria. Yang pertama adalah payback period, ya. Yang kedua adalah benefit atau cost ratio atau BC ratio, kemudian net present value, dan yang terakhir adalah internal rate of return. Kemudian faktor yang mempengaruhi investasi yang pertama adalah tingkat pengembalian yang diharapkan, seperti kondisi internal perusahaan, kondisi eksternal perusahaan. Kemudian biaya investasi, ketiga marginal efficiency of capital atau MAC, tingkat bunga, dan marginal efficiency of investment atau MEI. Yang terakhir adalah marginal efficiency of capital dan tingkat bunga, kemudian marginal efficiency of capital dan marginal efficiency of investment. Nah, kemudian efisiensi marginal dari investasi yang pertama adalah konsep efisiensi marginal dari investasi menerangkan tentang sifat hubungan di antara besarnya investasi yang akan dilakukan dengan suku bunga. Dan dengan menggunakan konsep efisiensi marginal dari investasi Keynes menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang terbalik atau negatif antara suku bunga dengan jumlah investasi yang akan dilakukan pada suatu periode tertentu. Kemudian teori akselerasi, hubungan antara pendapatan nasional dan investasi, kemudian ada teori investasi neoklasik. Itu adalah teori investasi ya. Nah, teori akselerasi, hubungan antara pendapatan nasional dan investasi. Teori akselerasi merupakan teori investasi yang didasarkan kepada hubungan yang rigid atau kaku di antara jumlah barang modal atau capital stock dengan tingkat pendapatan nasional yang dapat diciptakannya. Kedua, menurut teori ini, rasio di antara nilai stok modal dengan nilai produksi yang dapat diwujudkannya adalah tetap. Kemudian teori investasi neoklasik. Teori investasi ini menggunakan pandangan dasar dari pemikiran ahli ekonomi klasik mengenai penentuan keseimbangan faktor produksi oleh perusahaan. Untuk memaksimumkan keuntungan setiap perusahaan akan menggunakan suatu faktor produksi hingga sampai pada suatu tingkat di mana nilai produksi marginalnya sama dengan biaya yang dibelanjakan untuk memperoleh satu unit faktor produksi tersebut. Nah, peranan investasi dalam perekonomian apa saja? Yang pertama adalah di berbagai negara, terutama di negara-negara industri yang perekonomiannya sudah sangat berkembang, investasi perusahaan merupakan sumber penting dari berlakunya fluktuasi dalam kegiatan perekonomian. Kemudian di samping itu perlu diingat bahwa kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.